I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. I ain't fucking with these hoes, I'm Teknologi apa saja yang digunakan pada usaha ini, Mas? Oke, kalau untuk teknologi sendiri, saya bukannya memang kita ke arah digital, Mbak Putri. Dalam artian memanfaatkan aplikasi yang memang salah satunya aplikasi dari pemerintah, dari Kemendikbud, yaitu aplikasi Sipla. Kenapa? Karena segala sesuatu untuk SMA, SMK, SD, SMP, semua lini pendidikan, sekarang pembelanjaan wajib melalui aplikasi Sipla. Dan bagaimanapun juga kita sebagai CV ya di sini harus bisa mengikuti perkembangan tersebut sehingga kita tetap eksis. Yang kedua, kita juga punya aplikasi tersendiri, Mbak, yang memang kemarin kita juga berikan kepada SMK. Jadi aplikasi ini juga kita kita sumbangkan atau kita berikan kepada SMK biar bisa dikembangkan. Bahkan kemarin dari kampus pun juga menggunakan aplikasi ini, yang memang aplikasi ini mengadopsi dari aplikasi Kemendikbud. Seperti itu, Mbak. Jadi dengan seperti itu maka usaha kita bisa mengikuti perkembangan yang ada baik di pendidikan maupun yang non pendidikan juga. Seperti itu. Seperti apa kendala biaya pada usaha ini? Oke, kalau ngomong kendala biaya, alhamdulillah sampai saat ini masih belum ada kendala, Mbak. Cuma untuk antisipasi terkadang memang ketika permintaan itu banyak dari sekolah, apalagi permintaan buku atau barang-barang yang lain, maka CV harus mempunyai dana saving yang lebih. Karena apa? Karena nantinya sekolah tidak akan membayar dulu sebelum barang itu dikirim. Jadi sistemnya seperti ini. Sekolah memesan lewat aplikasi, kita ngomong aplikasi ya. Jadi sekolah mengeklik pada aplikasi pemesanan. Nah, ketika sudah pusat pemesanan di situ kita sepakati berapa lama masa pengiriman. Nah, katakanlah di situ 3 hari. Berarti selama jangka waktu 3 hari kita harus mengirim barang dulu nih. Nah, barangnya kita harus membeli dulu ya. Kita harus pulaan dulu istilahnya, kita harus belanja dulu dan kita harus mengeluarkan uang lebih di situ. Nah, setelah itu nanti sekolah baru membayar ke Sipla, membayar tagihan di aplikasi itu, Mbak. Aplikasi Kemendikbud itu. Nah, setelah membayar kita menunggu uang kembali dari Sipla. Kayak gitu. Jadi kalau terkait kendala, alhamdulillah selama ini di CV Jairesit Mahameru tidak ada kendala karena alhamdulillah terkait dengan pendanaan kita masih mencukupi seperti itu. Nah, disitulah yang terjadi pada CV sehingga dana saving atau dana lebih itu memang harus benar-benar ada. Kayak gitu. Nah, ketika sudah pusat pemesanan di situ kita sepakati berapa lama masa pengiriman. Nah, katakanlah di situ 3 hari. Berarti selama jangka waktu 3 hari kita harus mengirim barang dulu nih. Nah, barangnya kita harus membeli dulu ya. Kita harus pulaan dulu istilahnya, kita harus belanja dulu dan kita harus mengeluarkan uang lebih di situ. Nah, setelah itu nanti sekolah baru membayar ke Sipla, membayar tagihan di aplikasi itu, Mbak. Aplikasi Kemendikbud itu. Nah, setelah membayar kita menunggu uang kembali dari Sipla. Kayak gitu. Jadi kalau terkait kendala, alhamdulillah selama ini di CV Jairesit Mahameru tidak ada kendala karena alhamdulillah terkait dengan pendanaan kita masih mencukupi seperti itu. Nah, disitulah yang terjadi pada CV sehingga dana saving atau dana lebih itu memang harus benar-benar ada. Gitu. Jadi saya jawab dari pertanyaan tadi selama ini tidak ada. Oke. Apa saja yang produksinya? Faktor produksi. Kalau kita mengatakan faktor produksi itu kita memang lebih banyak menjual daripada memproduksi, Mbak. Intinya kita mengambil barang jadi yang kita suplai kepada sekolah-sekolah. Contoh buku, komputer, itu kan kita nggak usah memproduksi ya. Kita hanya mengambil dari distributor rekanan CV, di mana nanti kita bisa langsung menyalurkan kepada sekolah-sekolah atau instansi-instansi seperti itu. Bagaimana contoh konkret dari marginalitas yang semakin menurun, Mas?
contoh margin, kalau margin semakin menurun ini berarti kita mengatakan usaha semakin agak turun ya, seperti itu ya. Selama ini kita mensiasati, menghindari terkait dengan hal semacam itu Mbak Idri. Dalam artian ketika contoh saat ini lagi rame, lagi booming pembelanjaan buku, yang kita harus bisa menyesuaikan. Ketika kita tahu, jadi kita intinya punya data dulu Mbak. Kita punya data, di mana data itu nanti kita harus tahu dulu anggaran sekolah ini berapa, dan nanti porsi-porsinya kan dibagi-bagi di situ porsi-porsinya, sehingga kita tidak sampai margin menurun. Karena apa? Kita tahu kebutuhan siswa pada 3 bulan ini, 3 bulan pertama kebutuhan sekolah apa, 3 bulan berikutnya kebutuhan sekolah apa, dan gitu seterusnya. Sehingga apa? Dengan seperti itu kita tahu kebutuhan itu dan kita bisa menyesuaikan, sehingga margin kita tidak pernah turun Mbak. Selama ini margin kita terus naik, jadi keuntungan atau laba kita terus naik, kayak gitu. Ya, selanjutnya faktor produksi apa saja yang dipilih untuk usaha ini? Oke. Faktor produksi yang dipilih pada usaha ini, mungkin ini pada kembali ke pertanyaan awal tadi ya. Jadi memang kita di sini tidak memproduksi barang, Mbak. Jadi kita lebih mengarah kepada distributor untuk mensuplai barang jadi. Jadi bukan barang mentah ya. Barang jadi, barang siap pakai, contoh komputer, laptop, printer, dan alat-alat kesehatan lainnya yang memang di sana kita tinggal mensuplai aja dari distributor besar. Jadi yang memproduksi distributor besar, tapi kita tinggal mensuplai atau menjual kepada sekolah-sekolah, seperti itu. Biaya produksi apa yang digunakan dalam usaha ini? Oke, kalau untuk biaya produksi sendiri kita lebih menekankan dari laba yang kita dapatkan. Jadi kemarin dari kampus yang teman-teman mahasiswa yang magang sudah saya beritahu, dalam artian kita harus punya rincian-rincian laba setiap kita menjual barang. Contoh dari buku, kita berapa margin atau berapa laba yang didapatkan dari penjualan buku setelah dikurangi biaya produksi, biaya pengiriman, biaya angkut, biaya pengiriman, dan juga biaya kita belanjanya berapa. Nah, dari situ kita lebih dari labahnya itu nanti kita putar lagi Mbak. Jadi otomatis katakanlah kita modal 10.000 umpama, kita modal 10.000, terus tiba-tiba kita mendapatkan untung 3.000 rupiah umpama ya. Nah, jadi kan totalnya 13.000 kan, kita putar lagi, kita putar sehingga apa? Di situ akan ada gulungan-gulungan yang nantinya bisa menjadi dari kecil bisa menjadi besar. Nah gitu, jadi intinya CV ini pun dulu nggak sebesar ini Mbak. Kita awali dari modal yang sangat kecil, tapi karena menggulung, lah inilah yang membuat kita bisa menjadi besar. Jadi situ poinnya. Terima kasih Mas Reza sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa kami wawancara. Mohon maaf jika ada pertanyaan kami yang kurang memuaskan. Oke, sudah. Terima kasih sama-sama juga. Iya. Gitu mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat mbak-mbaknya ya. Iya, Gitu ya. Terima kasih Mas.